Semuanya, nama saya Michael dan saya akan menjelaskan tentang sistem komputer. Nah, sistem komputer itu adalah gabungan dari komponen-komponen komputer yang bekerja sama membentuk suatu sistem untuk melakukan suatu tugas. Banyak komponen komputer yang bekerja secara bersama untuk membuat komputer bekerja seperti yang diinginkan penggunanya. Kombinasi dan kerjasama dari berbagai komponen akan membentuk sistem komputer. Nah, komponen sistem komputer ada 3. Pertama itu software, kedua brainware, dan ketiga hardware. Pertama, software. Software itu adalah sekumpulan instruksi, program, atau data yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat komputer dan melakukan tugas-tugas tertentu. Software adalah bagian yang tidak bisa dilihat atau disentuh secara langsung. Software merupakan perangkat yang berisi perintah atau instruksi yang dipahami oleh komputer. Contoh dari software itu adalah seperti Google Chrome, Spotify, Zoom, dan Adobe Photoshop. Setelah itu kita ada brainware. Brainware itu adalah manusia atau pengguna komputer. Brainware juga disebut user. Ketika seseorang menggunakan komputer, maka dia menjadi pengguna komputer tersebut dan menjadi bagian dari suatu sistem komputer. Saat seorang mengetik pada Microsoft Word atau bermain game, maka dia menjadi brainware dari komputer tersebut. Oleh karena itu, secara singkat brainware itu artinya adalah pengguna komputer. Setelah itu kita memiliki hardware. Hardware adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau perangkat elektronik yang dapat dilihat dan disentuh. Berbeda dengan software yang terdiri dari program dan data, hardware mencakup semua bagian yang nyata dan berfungsi untuk menjalankan perintah dari software. Contoh dari hardware adalah GPU, CPU, motherboard, RAM, mouse, keyboard, monitor, dan lain-lain. Nah, sekarang kita ada mekanisme sistem komputer. Mekanisme sistem komputer adalah sistem komputer yang bekerja dengan tahapan-tahapan penting yang terhubung satu sama lain. Urutannya itu adalah input, proses, output, dan storage. Input itu merupakan tahap awal dari proses pengolahan data. Tahapan input dilakukan dengan memasukkan data mentah ke dalam sistem komputer melalui perangkat input. Contoh dari input device adalah keyboard, scanner, dan microphone. Setelah itu kita ada proses. Proses adalah tahap pengolahan data yang dilakukan oleh perangkat proses berupa Central Processing Unit atau CPU dan Graphics Processing Unit atau GPU. CPU memproses data sesuai dengan instruksi program. Dengan demikian, CPU bekerjasama dengan program yang terdapat dalam satu aplikasi. GPU bekerja dengan memproses data secara paralel dalam jumlah besar, yang memungkinkan pengolahan grafis dan tugas-tugas komputasi yang kompleks dilakukan dengan sangat cepat. Setelah itu ada output. Output merupakan tahap percetakan informasi yang berupa file hard copy atau file soft copy melalui perangkat output. Hard copy berarti menggunakan media atau objek fisik seperti surat, buku, dokumen. Kalau soft copy berarti menampilkan informasi secara visual karena informasi dalam bentuk objek digital. Contoh perangkat output adalah printer, monitor, dan proyektor. Terakhir kita ada storage. Storage itu adalah proses rekaman hasil pengolahan data ke perangkat penyimpanan. Tujuan storage adalah agar informasi dapat kembali digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya karena informasi yang sudah ada masih membutuhkan tambahan data atau akan digunakan untuk keperluan lain. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah kata dan sampai jumpa.